Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat pena yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mengizinkan kita dengan segala rahman dan rahimnya sehingga kita bisa berkumpul di WA group ini, di meeting di Zoom ini, yang mudah-mudahan kita berharap dengan berkumpulnya kita pada kesempatan hari ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk kemudian kita bisa memberikan kontribusi positif, hal-hal yang positif kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada umat Islam dan masyarakat umum pada umumnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di meeting Zoom ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wadah yang menjadi menggerak kita untuk bisa kita memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada siapapun yang ada. Dan pada kesempatan hari ini tema yang akan kita bahas, pelatihan yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa melakukan sebuah langkah untuk kemudian kita bisa memiliki sebuah karya, yaitu dalam bentuk buku, di mana nanti pengajarannya itu dalam bisa jadi antologi atau solo ya Bunda ya. Dan hari ini alhamdulillah ada Bundahan yang insya Allah sangat menginspirasi semuanya, dan insya Allah juga akan ada narasumber yang insya Allah akan memberikan materi-materi yang sangat luar biasa, dan saya berharap fokus dan konsentrasi dari teman-teman semua untuk bisa mengikuti pelatihan yang ada. Dan mari kita awali pertemuan kita dengan membacakan basmalah. Apa itu yang coba-coba lihat? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum masuk kepada narasumber, kami minta kepada Bundahan untuk bisa memberikan sambutan terkait dengan pelatihan menulis ini. Kami silakan Bunda. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menyambut hangat dan juga antusias rencana kami dari KMO dan juga kolaborasi dengan Ustadz Anwar mengenai kelas kepenulisan ini. Idenya adalah kita berharap ketika kelak nanti dipanggil sama Allah, kita ada legacy yang ada di dunia ini yang kita tinggalkan, dan legasinya itu berupa tulisan, dan tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan kebaikan. Begitu. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan. Di kelas ini nanti ada 3 kali pertemuan insya Allah, dan dari pertemuan pertama nanti ada Sheila namanya di sini pematerinya. Nanti beliau yang akan bantu deliver untuk materi pertama. Di materi pertama ini, insya Allah kita akan mulai belajar dari awal banget. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin sudah mengetahui atau sudah punya ilmunya, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi dari Sheila nanti akan belajar atau kita akan sama-sama menyimak materinya itu dari scratch, dari awal banget. Jadi dari menentukan ide, terus tema tulisan, sehingga nanti teman-teman ada guidelines untuk memulai menulis. Jangan terburu-buru untuk bilang nggak bisa dan nggak ada semangat, atau saya nggak bisa penulis dan saya bukan penulis. Tapi coba kosongkan dulu gelasnya. Percaya bahwa setiap dari kita dikasih Allah kemampuan untuk berpikir dan juga berusaha. Begitu Ustadz. Baik teman-teman, ada Kak Sheila di sini. Beliau adalah seorang penulis juga, penulis aktif ya. Kak Sheila, monitor. Ya Kak, halo, assalamualaikum semuanya. Mohon maaf nih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Sheila ini penulis aktif juga Ustadz di beberapa platform menulis yang ada di Indonesia. Cukup aktif, dan kami bertemu kita punya kelas kepenulisan yang khusus ibu-ibu, wanita-wanita Ustadz. Beliau ini salah satu anggotanya dan saya juga. Keren. Jadi
Jadi hari ini beliau yang berkesempatan untuk kasih materi di pertemuan pertama. Nanti teknisnya adalah kita dengarkan dulu materinya sampai habis. Jika ada pertanyaan, nanti di akhir materi baru bisa ditanyakan. Begitu, Kak Sela? Atau gimana? Ya. Ya gitu ya. Oke, siap. Baik, teman-teman, Ustadz yang lain, saya serahkan ke Kak Sela untuk mulai materinya. Terima kasih buat Kak Han ya, buat Ustadz juga yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi materi pada kelas kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa bisa memberikan insight baru ya bagi teman-teman yang ingin mulai menulis gitu, ingin membuat sebuah karya baik itu antologi maupun buku solo gitu ya. Langkah awal dalam membuat sebuah karya tentunya kita memerlukan ide ya kan. Tanpa adanya ide kita itu nggak bisa nulis gitu kan. Kadang-kadang yang mau nulis juga aduh nggak ada ide nih, idenya apa gitu kan. Pasti ide itu adalah salah satu hal yang paling utama ketika kita mau membuat sebuah karya, baik itu dalam bidang kepenulisan, bisnis ataupun apa, ide itu selalu menjadi nomor satu ya, yang ini gitu kan. Nah, dalam bidang kepenulisan ya, kita akan membahas bagaimana cara memunculkan ide pada sebuah karya, gitu ya. Ide adalah gagasan ya teman-teman, ide adalah gagasan, pikiran, atau rancangan yang muncul dalam benak seseorang. Jadi dalam benak kita ada tercetus sesuatu, nah itu namanya kan ide. Oh iya, aku mau bikin ini nih gitu kan, itu namanya ide gitu kan. Ide bisa berupa pemikiran awal tentang sesuatu yang ingin kita buat, bisa dilakukan atau dikembangkan. Ide juga menjadi dasar dan juga titik awal dalam proses berpikir, mencipta, maupun mengambil keputusan. Ide merupakan gagasan pokok yang menjadi dasar cerita, karya seni, ataupun tulisan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ide juga bisa berarti usulan atau pemikiran untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Jadi tidak hanya untuk tulisan saja ide itu. Untuk segala macam ya, mencakup segala macam. Jadi kita harus punya ide terlebih dahulu. Nah, masalahnya kita itu suka bingung, aduh nggak ada ide nih, aduh gimana nih caranya supaya dapat ide buat menulis, buat menghasilkan sebuah karya, baik itu karya fiksi maupun non-fiksi. Kita kan bingung gitu kan, gimana caranya. Kok orang-orang bisa ya bikin buku sebagus ini, idenya dari mana gitu kan. Kok orang-orang bisa ya bikin karya seperti ini idenya dari mana gitu kan. Begitu. Jadi saya akan memberikan bagaimana cara memunculkan ide agar menjadi sebuah karya ya. Yang pertama adalah menggali kegelisahan. Yang kedua adalah dengan cara menggali gagasan orang lain ya. Kita jabarkan ya, mari kita bahas. Untuk menggali kegelisahan ya, kegelisahan dalam diri sendiri gitu ya. Mohon maaf ini saya sambil ini. Apa yang membuatmu resah, apa yang membuatmu tidak tenang, itu bisa dijadikan ide. Misalnya, kita refleksikan ya, apa yang belakangan ini membuat kamu kepikiran, misalnya, aduh kepikiran tentang, misal ya, mohon maaf, isu perselingkuhan di yang banyak beredar gitu di kalangan selebritis, itu kan bisa menjadi kegelisahan kita, aduh takut nih ini terjadi pada kita apa gimana gitu kan, itu bisa dimunculkan menjadi sebuah ide. Lalu refleksikan kembali, adakah ketidakadilan, luka, atau hal yang kita pertanyakan di dunia ini gitu kan. Gitu, terus adakah hal yang kamu sesali dan yang belum bisa diungkapkan ya. Itu bisa dimunculkan menjadi sebuah ide. Nah, untuk kegelisahan tadi kan saya menggambarkan tentang isu perselingkuhan. Lalu ada lagi bagaimana jika kita menggambarkannya dalam anak yang tidak didengar orang tuanya gitu. Misalnya ini bisa menjadi ide cerita anak yang menjadi pemberontak karena dia ingin didengar gitu kan.
Atau bisa menjadi ide buat kita untuk membuat buku parenting ya, untuk buku parenting pola pengasuhan anak gitu kan. Yang tadi bisa dibuat novel atau karya fiksi. Nah, ini non fiksinya membuat buku parenting gitu ya, pola pengasuhan anak, bagaimana cara mengasuh anak yang baik dan benar. Itu kan idenya dari kegelisahan itu sendiri kan. Misalnya anak-anak remaja, anak-anak remaja itu kan sedang apa ya? Dia sedang mulai berulah gitu kan, dia mencari perhatian, mencari jati diri. Nah, timbulnya kegelisahan kita itu bisa kita jadikan acuan untuk membuat sebuah karya, misalnya buku bagaimana cara menghadapi anak remaja gitu kan, bagaimana cara menghadapi pubertas pada anak remaja gitu kan, gitu ya. Lalu kegelisahan tentang lingkungan ya. Poin keduanya kegelisahan tentang lingkungan, misalnya begini, kita tuh gelisah nih, lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita, di rumah, apa di kampung itu berantakan banget, sampah di mana-mana misalnya ya kan, kumuh, tidak tertata. Nah, kegelisahan ini bisa memunculkan ide, oh iya kita bisa membuat bagaimana cara mengelola sampah, bagaimana cara berbenah gitu ya, berbenah dengan baik, bagaimana cara membuat lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik gitu kan, seperti itu ya. Itu dari kegelisahan, berawal dari kegelisahan menjadi sebuah ide, lalu bisa menjadi sebuah karya begitu ya. Lalu poin yang kedua yang tadi kan menggali kegelisahan dengan bertanya pada diri sendiri. Poin yang kedua, kita ini mencatat emosi yang kuat ya. Nah, kita itu setiap kali marah, sedih, kecewa, takut, bahagia, kita bisa dicatat. Kita bisa catat itu ya, apa pemicunya, apa pemicu kemarahan kita, apa pemicu kesedihan kita, apa pemicu kecewa kita. Nah, kita bisa catat itu menjadi sebuah ide ya, menjadi sebuah ide. Terus apa pemicu dari kegelisahan tersebut, apa pemicu dari kesedihan itu, rasa kecewa itu. Lalu kita juga tanyakan pada diri sendiri apakah bisa mengubahnya, kegelisahan ini, kekecewaan ini, apakah kita bisa mengubah hal tersebut menjadi lebih baik gitu kan. Kegelisahan itu kan muncul dari emosi yang tidak tuntas. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat sebuah cerita atau bahan sebuah buku gitu ya, cerita. Atau bisa jadi teman-teman nggak bisa nulis buku nih, nggak bisa nulis novel atau buku, teman-teman juga bisa menjadikan kegelisahan, rasa kecewa, rasa marah ini menjadi puisi gitu kan. Rata-rata kan puisi menggunakan emosi gitu kan, emosi menggunakan ada jiwanya gitu kan, jiwa gitu kan. Jadi supaya lebih hidup gitu kan, itu jadi ide ya. Lalu yang ketiga, yang tadi kan catat emosinya, yang ketiga perhatikan sekitar. Nah, lihat lingkungan sekitar kita. Apa yang orang-orang alami tapi tidak bisa dibicarakan, tidak terungkap, lalu isu sosial, keluarga, cinta, mental health, dan apa yang bikin kamu miris. Misalnya kan sekarang gampang banget kita melihat dunia luar ya, dengan mudahnya mengakses media sosial. Kita itu bisa melihat bagaimana isu sosial yang beredar di sekitar kita, bisa melihat bagaimana rusaknya keluarga seseorang gitu kan, itu sekarang terbuka banget ya. Bahkan sebagai kesalahan-kesalahan di luar itu kan sekarang masih sedikit-sedikit dipiralkan gitu kan. Jadi itu bisa menjadi ide ya buat kita untuk menggali kegelisahan kita itu. Oh iya, kita memerhatikan sekitar. Oh, saya mau bahas ini nih dari kejadian ini gitu kan. Gampang lah ya. Misalnya ada lagi, ini kita melihat lingkungan sekitar itu ada teman kita yang dipaksa menikah sama orang tuanya ya. Ini bisa jadi ide cerita untuk pernikahan tanpa cinta gitu kan, atau bisa membuat buku bukan novel ya, buku untuk menjelaskan tentang tema kesehatan mental gitu kan. Banyak ini ya, banyak pilihan. Itu ide-ide bisa kita ambil dari mana saja gitu.
Nah, yang tadi poin 3 perhatikan sekitar, poin 4-nya menggali kenangan dan luka pribadi. Nah, biasanya ini pengalaman pribadi ini paling gampang dijadikan ide sebuah cerita atau buku ya. Oh, kita ini pernah mengalami putus cinta yang mendalam. Lalu ini bisa loh kita jadikan sebuah ide cerita bagaimana kita putus cinta, bagaimana misalnya anak-anak harus harus menjadi broken home karena perceraian orang tua, atau misalnya pengalaman buruk yang membekas, trauma masa lalu, itu bisa dimunculkan ide ya. Nah, kita juga bisa menciptakan itu dari luka orang lain, luka orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kita memanfaatkan ya, bukan, tapi bisa kita refleksikan aja gitu. Jadi ada yang curhat sama kita nih, curhat tentang rumah tangga, misalnya curhat tentang anak, suami apa, itu bisa dijadikan ide, atau tentang kejadian-kejadian mistis misalnya, itu kan untuk penulis-penulis horor gitu ya, itu bisa dijadikan ide ya. Nah, yang kelima, gunakan pertanyaan bagaimana jika. Ya. Bagaimana jika seseorang mengalami ini sendirian? Misalnya tadi ya, karakter yang dipaksa menikah. Bagaimana dia mengalami itu sendirian tanpa teman gitu kan? Harus menerima apa yang diminta orang tuanya gitu ya, menjalani pernikahan yang tidak dia inginkan. Bagaimana jika semua orang mengabaikan perasaannya? Dia tidak mau nih, aku tidak mau dipaksa menikah, tapi terpaksa harus mengikuti apa yang orang tua perintahkan gitu kan. Bagaimana jika dia membalas perlakuan itu gitu kan, bagaimana reaksinya gitu. Kita itu bisa dicatat poin per poin supaya kita memunculkan ide agar dapat sebuah karya yang ini ya, bisa kita membuat sebuah karya. Contohnya ya, banyak korban kekerasan pada anak atau kekerasan dalam rumah tangga, tapi tidak berani bersuara kan, tidak berani bersuara, dia memendam gitu kan, memendam. Nah, ini bisa dijadikan ide cerita tentang anak yang dituduh nakal, padahal dia menyimpan trauma dari pola pengasuhan itu sendiri, atau bisa menjadi ide cerita tentang istri yang dianggap durhaka pada suami, padahal dia juga memendam trauma karena kekerasan itu sendiri gitu. Itu bisa dimunculkan ide-ide seperti itu ya. Nah, itu tadi cara memunculkan ide dari kegelisahan, menggali kegelisahan ya, membalik. Yang kedua, poin keduanya, gagasan orang lain. Nah, sebagai seorang perempuan, saya ini kadang-kadang suka banyak mendapatkan curhat dari teman-teman ya. Aku mau curhat dong tentang ini begini. Ada lagi yang curhat, dia curhat tentang anaknya, tentang ibunya, tentang suaminya, tentang pekerjaannya gitu kan. Aku mau resign nih, udah nggak betah di sini. Itu gagasan orang lain ya, pengalaman orang lain. Nah, ini obrolan-obrolan seperti ini itu bisa dijadikan sebuah ide ya. Tentu saja kita ketika mendengarkan curhat mereka, ketika melihat gagasan mereka seperti itu, kita harus tetap mengedepankan empati ya gitu kan. Nah, caranya kita harus mencatat hal-hal menarik yang belum pernah kita pikirkan. Misalnya ya, ada teman yang ingin keluar dari tempat pekerjaannya gitu, misalnya dia curhat nih. Nah, ayo kita catatnya ini, kalau aku jadi dia, aku harus apa ya, aku harus bagaimana gitu kan, apa yang harus dilakukan, itu bisa menjadi sebuah ide ya. Yang keduanya itu tadi kan diskusi dan mendengarkan cerita teman. Yang keduanya membaca, menonton, dan dengan kacamata kritis ya, membaca dan menonton dengan kacamata kritis. Untuk mendapatkan sebuah karya, sebuah buku, kita ini perlu asupan. Salah satu asupannya itu dengan membaca. Kita tidak akan bisa menulis, kita tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan banyak tanpa mendapatkan asupan tersebut, baik itu membaca ataupun menonton ya. Jadi salah satu
hal terpenting bagi kita yang ingin memiliki sebuah karya adalah membaca dan menulis ya gitu. Perbanyak baca, perbanyak menulis, dan itu bisa menjadi sebuah ide yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat cerita kita atau buku yang akan kita tulis ya teman-teman. Misalnya kita terinspirasi dari novel, cerpen, film, drama, ataupun podcast-podcast yang sering kita lihat di YouTube kan. Zaman sekarang tuh ada masalah dikit-dikit kan diundang gitu ke podcast. Nah itu bisa dijadikan ide buat kita ya. Lalu kita fokuskan pada konfliknya, dilemanya apa, terus kita ambil sudut pandangnya. Kita bisa pilih sudut pandang mayoritas, sudut pandang minoritasnya ya. Itu bisa caranya tema dasarnya. Misal ya, ada film tentang istri yang ditinggalkan selingkuh. Nah, kamu bisa tulis dari sisi anak yang melihat ibunya terluka. Jadi tidak point of view-nya tidak dari istri yang ditinggal selingkuh itu, tapi dari anaknya ya, dari korban perselingkuhan itu sendiri. Agar dibuat beda, agar karya kita tidak dianggap meniru ataupun plagiat. Soalnya kita kan ini ngambil idenya dari buku atau film ya. Misalnya film tentang perselingkuhan, oh ini begini nih, dari istri yang tersakiti, istrinya diselingkuhi suaminya gitu tersakiti. Kita bagaimana kalau bikin dari sudut pandang anaknya nih, anaknya yang ibunya terluka karena bapaknya gitu kan. Itu lebih bisa memunculkan ide yang bagus, hasil karya yang berbeda dan tidak dianggap plagiat ya. Lalu kita juga bisa menganalisis tokoh nyata, tokoh publik melalui televisi dan media sosial. Kayak tadi saya sebutkan melalui podcast-podcast yang ada di YouTube itu ya. Setiap ada kasus, misalnya kasus kekerasan, kasus perceraian, ataupun kesuksesan seseorang, pasti itu diundang ya, diundang ke stasiun televisi atau ke podcast gitu ya. Nah, kita itu bisa mengambil pelajaran dari public figure tersebut untuk dijadikan ide sebuah cerita ya. Apalagi sekarang yang viral-viral banyak, misal perceraian artis A, lagi viral nih dari sudut pandang korban, dari sudut pandang pelaku misalnya, kita bisa ambil itu sebagai ide. Lalu kita bisa tanyakan apa yang mereka pikirkan pada saat itu, bagaimana jika mereka membuat keputusan berbeda, misalnya ada seseorang yang jatuh ini ya, terpuruk karena bangkrut misal, bagaimana dia bisa bangkit kembali gitu, bagaimana caranya dia membuat keputusan untuk bisa terus survive di dunia bisnis agar terus bisa melejit lagi gitu kan. Kita bisa ambil dari situ ide-idenya gitu, itu bisa buat buku fiksi maupun non fiksi ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir, ada lagi enggak yang terakhir. Lalu kita bisa menggabungkan gagasan terkait ya. Misalnya gagasan Nanti Wawa ngajar dulu ya. Dari dua cerita yang berbeda. Misalnya teman A curhatnya begini, teman B curhatnya begitu. Kita gabungkan gagasan tersebut ya. Misal ya, teman A galau karena dia harus menikah muda. Teman B dia dia kesal karena saudaranya mantan narapidana ya. Lalu kita bisa menggabungkan hal tersebut. Bagaimana jika seorang mantan narapidana justru dijodohkan demi menyelamatkan reputasi keluarga? Kan itu jadi digabungkan, itu jadi wah bener nih, idenya brilian ya gitu kan. Lalu kita bisa tanya sama orang lain ya. Kamu bisa bertanya, kalau kamu bisa ubah satu hal di masa lalu, apa yang ingin kamu ubah? Itu jadi kitanya wawancara lah ya, misalnya kita mewawancarai seseorang, misal kalau kamu bisa mengubah satu hal di masa lalu, apa yang ingin kamu ubah? Lalu ada lagi hal yang paling menyakitkan yang pernah kamu alami dalam hidup apa gitu. Dari jawaban-jawaban itu kalian bisa memunculkan percikan-percikan ide yang kuat ya begitu. Nah, itu bagaimana cara memunculkan sebuah ide ya, bagaimana cara memunculkan sebuah ide. Nah, dari ide tersebut kita bisa tarik garis, kita bisa ambil tema ya, tema. Jadi sebelum menentukan tema,
kita harus dapat ide dulu nih bagaimana caranya kita menentukan tema kalau idenya belum ada ya. Jadi kita pertama-tama munculkan ide terlebih dahulu dari apa yang tadi saya bicarakan ya. Lalu kita bisa mengambil tema dari ide yang kamu dapatkan, ibarat menyaring makna terdalam dari cerita yang ingin kamu angkat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Pertama, tanyakan apa yang ingin kamu sampaikan lewat cerita ini, apa hikmahnya, apa pelajarannya, apa yang bisa diambil dari cerita ini ya. Coba temukan pesan utama, maknanya, nilai hidupnya dari ide tersebut seperti apa ya. Misal, ide seorang remaja keluar dari penjara yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Pesannya, semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Lalu temanya, nah ini kita dapat temanya ya. Temanya ini penebusan dan kesempatan kedua. Gitu. Kalian bisa tentukan salah satunya ya. Lalu untuk menentukan tema itu selain bertanya seperti itu, kita juga harus identifikasi konflik utama ya, identifikasi konflik utama, konflik yang akan membantu melihat tema tersembunyi. Contohnya, sahabat yang saling jatuh cinta ya, tapi takut merusak persahabatan. Ini tema-tema friendzone seperti ini udah sering kita lihat ya, sering kita tonton, sering kita baca tema-tema friendzone seperti ini. Biasanya ini ada di cerita-cerita chick lit, teen lit ataupun young adult ya. Ini konfliknya ini cinta dan persahabatan. Kita cinta tapi kita takut persahabatan rusak gitu ya, jadi dipendam aja gitu. Nah, temanya ini ketakutan kehilangan dan keberanian mengungkapkan perasaan. Jadi bisa kita ambil dua ya, ketakutan akan kehilangan, yang satunya lagi keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Begitu. Lalu kita melihat emosi dominan dalam cerita ya. Tanyakan terlebih dahulu, apakah ceritanya mau dibikin sedih, marah, getir, haru, atau inspiratif. Emosi apa yang ingin kamu kamu kuatkan ya agar si pembaca itu bisa ikutan sedih gitu ya, ikutan emosi gitu kan. Emosinya apa yang kalau lucu ikutan ketawa, kalau sedih ikutan menangis gitu kan. Kalau misalnya menegangkan, menyeramkan, ya mereka ikutan seram ya. Kita harus tentukan dulu itu. Idenya misal, seorang perempuan yang datang ke pernikahan mantan sebagai bentuk perpisahan ya. Emosinya apa? Biasanya kalau mendatangi pernikahan mantan, sakit hati ya, sakit hati bisa, lalu elegan. Nah, elegan ini maksudnya apa ya? Jadi dia oh ini nggak apa-apa nih gitu kan, nggak apa-apa, biasa aja gitu kan, elegan aja gitu. Lalu ikhlas ya, dia ikhlas melepaskan mantannya menikah gitu sebagai bentuk perpisahan. Nah ini tema yang bisa diambil dari cerita ini adalah melepas dengan ikhlas dan juga cinta atau cinta yang tak harus memiliki. Misalnya aku mau bikin tema cerita tentang cinta tak harus memiliki, ya udah bikin cerita tentang mantan yang datang ke pesta pernikahan, tentang seseorang yang datang ke pesta pernikahan mantannya gitu ya. Lalu fokus ke perjalanan tokoh utama ya. Yang selanjutnya, perubahan tokoh utama adalah kunci. Nah, untuk menentukan tema tersebut kita harus melakukan perjalanan perubahan pada si tokoh utama. Misalnya, awalnya si tokoh utama ini nakal, egois. Nah, pada prosesnya di akhir si tokoh ini harus bisa bertanggung jawab menjadi pribadi yang penuh empati. Nah, ini temanya adalah perubahan dan pertumbuhan atau pendewasaan ya, yang lahir dari luka misal ya. Itu seperti itu menentukan temanya ya. Atau kalian juga bisa menentukan sebuah tema dengan cara menguji dengan kalimat satu baris ya. Contohnya, cerita ini tentang seorang yang belajar memaafkan diri sendiri. Nah, temanya ini adalah pengampunan dan penerimaan diri ya. Jadi
satu kalimat yang kita tuliskan ini bisa mencakup tema tersebut ya. Ada lagi tema yang umum sering dipakai itu adalah tentang cinta tak berbalas, balas dendam, penyesalan, hubungan keluarga yang rusak, pencarian jati diri, harapan di tengah keputusasaan, keadilan sosial. Ini berlaku untuk buku fiksi maupun non-fiksi ya. Kita bisa membuat dua versi buku, jadi tidak mencakup novel aja, tapi buku juga ya, buku fiksi yang bisa kita ini ya, buku fiksi begitu. Nah, selain apa punten? Selain mengubah ide, selain tadi mengubah ide menjadi sebuah tema, nah kita ini lanjut ke mengubah ide dan tema menjadi sebuah buku ya. Ide dan tema menjadi sebuah buku. Dalam dunia kepenulisan mungkin teman-teman yang sudah terbiasa menulis tahu ya tentang namanya premis ya. Premis itu pernyataan singkat yang menggambarkan inti utama dari satu cerita ya, dari satu cerita, yaitu siapa tokohnya, apa konfliknya, apa hambatannya, dan kemana arah ceritanya ya. Premis ini menjawab 3 hal penting. Premis menjawab 3 hal penting yang itu tadi ya. Pertama, siapa tokohnya. Yang kedua, apa yang diinginkan atau yang diperjuangkan. Yang ketiga, apa yang menghalangi atau yang menjadi konflik dari cerita tersebut. Ini biasanya kalau kita mengajukan sebuah buku ke penerbit, kita ini pasti harus wajib menuliskan premis itu paling depan gitu, paling atas. Jadi biasanya editor-editor itu membaca premis. Jadi kita harus benar-benar matang di premis ini ya. Jadi premis ini intisari cerita pembahasan dalam satu kalimat saja gitu ya. Nah, contoh premisnya sederhana, saya ambil dari novel saya sendiri ya yang berjudul Tanah Wakaf. Premisnya semesta ini nama orang, jadi yang tadi siapa tokohnya ya, tokohnya ini semesta ingin move on dari mantannya dengan cara menepi ke kampung halaman orang tuanya. Ini yang diinginkan oleh tokoh itu ya, dia ingin move on, dia ingin bangkit gitu ya dari keterpurukan karena ditinggalkan mantannya dengan cara menepi ke kampung halaman orang tuanya. Tetapi, nah ini karena ada tetapi ini menjadi satu halangan si tokoh ya. Tetapi semesta harus memecahkan berbagai misteri yang terjadi di kampung tersebut. Sehingga dia harus memecahkan semua misteri itu demi ketenangan yang dia cari. Jadi semesta tokohnya itu semesta, keinginannya itu menepi agar bisa move on, halangannya itu berbagai misteri yang terjadi di kampung itu ya. Jadi dia harus memecahkan misteri itu agar dia bisa tenang di kampung itu gitu kan. Itu perjalanan semesta ya. Nah, ada rumusnya nih, ada rumusnya untuk lebih gampangnya ya. Lebih gampangnya nama tokoh, keinginan atau tujuan, terus hambatan atau konflik, lalu apa yang tindakan atau yang dipertaruhkan. Itu untuk non-fiksi ya. Untuk fiksi, maaf. Untuk non-fiksi, premisnya jauh lebih mudah. Untuk fiksi itu, premis sama dengan jenis naskah, tujuan, hasil. Nah, misal buku ya, kita mau bikin buku tentang tutorial nih. Premisnya ini, jenis naskah ini buku fiksi ya, jenis naskah, tutorial menjahit misalnya, tutorial menjahit baju untuk pemula. Tujuannya kita ingin berbagi ilmu agar agar semua pembaca bisa menjahit dengan mudah gitu kan, yang namanya pemula. Nah, lalu hasilnya apa gitu kan yang kita tuliskan di buku itu. Itu lebih mudah kalau untuk bikin buku non-fiksi ya. Beda dengan buku fiksi tadi, kita harus melewati beberapa hal ya, tokoh, keinginan, hambatan, dan juga tindakan apa yang dilakukan. Nah, itu untuk membuat
mengubah ide dan tema menjadi sebuah buku ya. Yang pertama, tentukan premisnya. Yang kedua, buatkan sinopsisnya. Tapi ini oke, yang ketiga dulu. Yang kedua, buatkan sinopsisnya. Yang ketiga, buatkan outline-nya. Tapi ada beberapa orang yang dibalik. Jadi mereka bikin outline dulu, lalu bikin sinopsis. Tapi kalau versi saya itu, saya biasanya kalau mau menulis tentukan premisnya ya. Premisnya nanti nanti di-share ya rumusnya yang sudah saya tulis. Menentukan premis, setelah menentukan premis saya selalu menentukan sinopsisnya. Sinopsis adalah ringkasan cerita yang membuat garis besar alur, tokoh, konflik, dan tema utama sebuah karya seperti novel, film, atau drama. Sinopsis ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat kepada pembaca atau penonton tentang isi cerita tanpa mengungkapkan semua detail atau akhir cerita. Ini biasanya sinopsis yang kita berikan atau bagikan agar bisa diketahui oleh penonton ya, agar bisa atau pembaca. Nah, tapi saya punya pegangan sinopsis untuk diri sendiri agar menjadi acuan dalam menulis. Jadi sinopsisnya itu saya tuliskan keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Saya tuliskan secara gamblang, biasanya saya ini jumlahnya sekitar 2 halaman folio ya, 2 halaman folio atau 4 gitu. Saya tuliskan semuanya di situ sinopsis dari awal, dari pembukaan sampai klimaks sampai akhir, ditulis di situ sebagai panduan kita. Nah, dari sinopsis itulah saya membuat outline, jadi dipecah kembali. Yang ketiga tadi ya, outline ini adalah kerangka ya, kerangka atau rancangan cerita yang menjabarkan alur secara runtut dari awal sampai akhir. Fungsinya seperti peta ya, peta agar kita ini tidak tersesat, tidak bingung. Jadi di tengah jalan kita ini kemana lagi ya, kok susah gitu. Nah, inilah fungsinya outline agar kita tidak bingung ya kemana tulisan kita akan dibawa. Nah, tapi beberapa penulis ada yang suka menulis tanpa outline. Jadi acuannya ya sinopsis tadi itu. Jadi saya sudah punya gambaran cerita dari awal sampai akhir seperti ini. Jadi saya tidak perlu menggunakan outline ya. Tapi saran saya untuk penulis pemula atau yang baru memulai menulis gitu, lebih baik menggunakan outline ya. Dalam penulisan novel atau cerita fiksi, outline biasanya terdiri dari pembukaan atau eksposisi ya. Pembukaan atau eksposisi itu terdiri dari pengenalan tokoh utama, latar, lalu suasana awal gitu ya. Ini berlaku untuk buku cetak ya, beda lagi dengan tulisan kita di platform karena memang terdapat perbedaan antara buku cetak sama tulisan yang akan kita ajukan ke platform baca tulis ya. Lalu yang kedua, konflik muncul. Ini konfliknya apa, masalahnya apa, tantangannya apa, tantangan yang harus dihadapi oleh tokohnya seperti apa gitu kan. Ini yang kedua. Yang ketiga, titik balik atau klimaks itu menjelang akhir ya. Jadi bagaimana solusinya, puncak konfliknya, bagian paling menegangkan dan emosional. Lalu penyelesaian konflik, bagaimana konflik itu mulai teratasi, bagaimana si tokoh utamanya, si protagonisnya bisa mulai antagonisnya itu bisa mulai memecahkan berbagai tantangan-tantangan yang dia hadapi gitu ya. Lalu penutup ya, akhir cerita. Apakah ini kita bisa bikin 3 pilihan. Yang pertama happy ending atau bahagia, sad ending atau sedih, lalu open ending. Itu dibiarkan menggantung kalau open ending. Gitu ya teman-teman yang saya sampaikan. Mulai dari bagaimana cara menentukan ide, tema, sampai menyusun ide dan tema tersebut menjadi sebuah karya. Ini dasar banget ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan. Ya, Masya Allah, materi yang luar biasa dari Mbak Sila. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana setelah mengetahui mempelajari materi pada hari ini ada sebuah ide
atau inspirasi yang kemudian akhirnya bisa dijadikan sebuah tema untuk bisa jadi buku nanti ke depannya. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Silakan Bu Elisa. Suaranya belum terdengar Bu Elis. Masih di mute itu Pak. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seringkali menemukan kesulitan ya kalau menulis itu di dalam konflik karena mungkin hidup saya jarang berkonflik gitu ya. Jadi agak sulit saya menuliskan tentang konflik, maksudnya memasukkan emosi saya di situ gitu kan. Nah, ini mungkin triknya harus harus banyak membaca gitu ya, mungkin mengamati kehidupan orang gitu. Karena kalau misalnya dialami diri sendiri kok rasanya tuh saya kadang-kadang konflik gini, masa sih ada konflik seperti itu gitu yang agak lebay-lebay menurut saya gitu kan. Nah, itu yang pertama tentang konflik, agak sulit saya kalau di konflik ini. Kemudian kalau misalnya kalau saya lebih senang ke fiksi ya, menulis fiksi gitu kan. Kalau pengen menulis non fiksi, nah ini saya agak kesulitan karena kadang-kadang apakah boleh kita non fiksi ini kita tidak mengambil data yang valid, misalnya hanya sebagian kecil dari pengalaman-pengalaman kita gitu kan, atau bagaimana ininya memunculkan ide untuk menulis yang non fiksi terutama. Kalau fiksi mungkin kita banyak lah ide di sekitar, namun tinggal mengolah kata dan mengolah konflik ya agar cerita itu menarik. Kalau yang saya rasakan dari novel yang saya buat, konfliknya kurang kalau menurut saya, karena tadi saya merasa saya jarang-jarang berkonflik ya, jadi nggak ada emosi konfliknya di situ gitu. Gimana tuh ininya, membangunnya? Ya, jawab dulu ya. Terima kasih Mbak Elisa ya untuk pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ini, berbobot ya. Untuk konflik tadi, kita bagaimana cara menentukan konflik karena hidup kita ini datar-datar aja, jarang berkonflik kan ya. Nah, ini kalau saya pribadi, saya kan banyak ini ya, selain membaca novel cetak, membaca novel online juga, saya juga mengamati di media sosial. Biasanya kalau ada isu di media sosial misalnya tentang pertengkaran atau apa gitu, saya itu suka lari ke komentar, Bu. Saya itu lari ke komentar, lalu nanti di komentar itu banyak yang adu nasib. Oh, saya mah begini, ini saya begini, nah ini bisa, oh iya ya nanti aku mau bikin novel dengan konfliknya seperti ini nih, ini pasti bagus nih, konflik orang-orang itu, ini ide yang mudah gitu kan, mudah, oh iya benar ya, ini bukan termasuk plagiat kan, enggak kita, oh iya benar ya. Kemarin juga ada yang misalnya, saya tuh agak nggak enak ya ngomongnya, tentang ini ya, tentang mertua gitu, jadi mertua, terus saya baca komentarnya, aduh itu komentar perempuan-perempuan yang adu nasib tentang perlakuan mertuanya, oh saya mah dibeginikan, wah ini bener nih kalau jadi konflik enak banget gitu kan, wah ini untuk konflik drama rumah tangga bagus. Lalu oke, itu ya, lalu horor nih, kan saya sukanya nulis horor ya, nah suka nulis cerita horor, nah saya tuh suka cerita baca-baca juga kan ada kejadian horor di mana gitu, di mana, lalu sama di kolom komentar saya juga cari di kolom komentar, lalu mereka kan pada komen nih, oh aku nih di rumahku ada misalnya ya, oh ada tuyul nih, ada apa gitu kan, ada babi ngepet atau apa gitu, nah itu ini ya apa namanya, oh iya benar, ini bisa dijadikan konflik gitu ya, konfliknya seperti ini, tinggal kita meramu dengan tulisan kita, tinggal kita mengemasnya itu dengan tulisan kita seperti apa gitu kan, lalu
ditanyakan pada diri sendiri, misalnya ini kalau terjadi pada diri sendiri gimana rasanya gitu kan, biar ada jiwanya tulisan kita itu gitu ya. Itu yang tadi konflik ya. Selain harus banyak membaca, bisa kita baca yang paling mudah di media sosial, baca-baca buku cetak ya, buku-buku cetak atau buku-buku di platform online. Nah, buku-buku cetak juga sekarang kan kebanyakan nggak harus beli buku cetak kan ya. Kita bisa baca-baca di perpustakaan nasional ya, di IPUSNAS bisa, kalau yang misalnya punten dananya terbatas untuk membeli buku cetak, kita bisa membaca-baca lalu kita amati dan pelajari bagaimana penulis tersebut mengemas konflik sehingga pembaca bisa terhanyut dengan konflik tersebut. Kedua itu non-fiksi, misal non-fiksi. Non-fiksi itu bisa banget kalau kita mengambil dari pengalaman pribadi, misalnya tentang kehidupan atau tentang pola pengasuhan anak. Oh, ini nih pola pengasuhan saya sama pengasuhan orang tua saya seperti ini, lalu kita bisa membandingkan. Lalu jangan lupa cari literatur untuk pembanding juga gitu. Jadi misalnya kalau pola asuh saya seperti ini, pola asuh orang tua saya seperti ini, lalu kita bisa merujuk pada pola asuh yang disarankan oleh para ahli, misalnya begitu. Ya, itu untuk bikin tulisan non-fiksi, misalnya tema parenting gitu kan, atau misalnya mau membahas apa gitu ya, kita bisa menggabungkan pengalaman pribadi, pengalaman orang-orang sekitar, dan juga jangan lupa literatur atau sumber-sumber yang kita dapatkan dengan mudah lah, bisa sekarang mendapatkan itu, tapi kita tetap jangan plagiat ya, tetap kita misalnya kalau mengambil itu di artikel atau apa gitu, kita tetap harus mencantumkan sumbernya, kita dapat sumbernya ini dari apa, dari buku apa, dari artikel mana gitu kan. Kalau tulisan non fiksi tetap kita wajib mencantumkan itu agar tidak dianggap plagiat gitu ya. Silakan, ada yang bertanya lagi atau masih kurang penjelasannya, silakan Bu. Cukup. Yang lain silakan. Ustadz As'ad, tafadhal. Terima Kak Sela, saya Ustadz As'ad. Saya ingin bertanya Kak Sela. Saya itu kan sebenarnya di tahun 2023 pernah menulis kisah saya sih Kak Sela. Jadi saya itu ingin menuangkan kisah pribadi saya gitu dalam bentuk tulisan. Nah, itu kemarin sudah berjalan sudah beberapa lembar lah. Namun berhenti di tengah jalan karena banyak kesibukan yang telah saya lakukan, hingga saat ini belum kembali untuk melanjutkan penulisan saya tersebut. Nah, itu judul saya yang saya tuangkan dalam berbentuk buku yaitu Perjalanan Seorang Pemain Sepak Bola Profesional Menjadi Seorang Hafiz Quran. Nah, di situ saya kan tadi sudah disampaikan beberapa hal yang tentang gagasan, terus premis, outline dan lain sebagainya. Nah, itu ketika saya menyampaikan tuangan dari kisah saya itu, apakah yang premis, outline itu dimasukkan atau misalkan yang kayak tadi tanpa perlu dimasukkan, dia paham, oh saya dari awal sampai akhir tahu runtutannya gitu. Nah, ada lagi yaitu untuk membuat yang buku saya yang ingin saya luncurkan itu ada sumber tokoh yang bisa saya contohkah, dan untuk berapa lembar sih kita untuk buku yang saya ingin keluarkan itu agar bisa bagus dan caranya untuk bisa di masyarakat diterima itu seperti apa. Mungkin itu saja sih Kak. Terima kasih. Oke ya. Ini jadi seolah-olah yang menulis dari awal ya. Kita tetap harus punya premis ya. Premisnya apa? Tujuan Pak Ustadz ini bikin buku ini untuk apa, si tokohnya ini untuk apa gitu kan, kita tulis. Lalu hambatannya apa. Jadi kan tadi pemain sepak bola ya, pemain sepak bola profesional. Iya Kak.
Ah, pemain sepak bola profesional itu tokohnya misalnya si A gitu kan, tujuannya apa? Tujuannya apa? Keinginannya apa? Dia ingin bertaubat misalnya, bukan bertaubat ya, ingin eh Berhi perjalanan berhijrah hijrah, ya, perjalanan berhijrah. hijrah gitu. Ingin berhijrah ke hidup yang lebih baik. Nah, lalu itu kan tokohnya tokoh, lalu tujuan. Nah, lalu kita masukin halangannya apa? Halangan dalam berhijrah itu apa? Itu bisa dimasukkan ya dalam premis. Lalu caranya si tokoh tersebut untuk apa? Untuk uh, menghalau halangan itu bagaimana gitu. Jadi misalnya si A ingin berhijrah dan menjadi hafiz Quran, tetapi ada halangannya. Ini halangannya apa? Lalu untuk mengatasi halangannya itu dia tuliskan apa gitu solusinya. Nah, ini wajib Pak Ustadz ini punya apa? Punya premis ini karena ini biasanya menjadi salah satu syarat ya untuk kita ajukan ke penerbit juga gitu ya. Lalu outline-nya. Nah, outline-nya ini kalau kita misalnya sudah menguasai ceritanya itu secara runtut dari awal sampai akhir, boleh nggak pakai outline asalkan nggak jadinya nggak kemana-mana. Kalau saya jujur sampai saat ini harus punya outline karena nantinya lari kemana-mana si tulisannya itu. Yang tadinya nggak mau ditulis tiba-tiba ada gitu di situ. Atau kadang-kadang lupa gitu. Kesibukan atau kitanya ada kesibukan terus si tulisannya kita tinggal lalu kita udah senggang lagi mau nulis lagi lupa lagi ini aku mau nulis apa lagi ya, nah gitu. Jadi fungsinya outline itu seperti itu supaya kitanya nggak lupa nggak kehilangan arah gitu kan. Nah lalu sumber apa tadi inspirasi tokoh tersebut. Nah boleh aja kita inspirasi pemain sepak bola profesional atau tokoh-tokoh yang duluan berhijrah. Nggak harus pemain sepak bola, tapi siapapun yang berhijrah, bagaimana cara dia hijrahnya, bagaimana halangan hambatannya, kita bisa ambil dari situ. Bisa ada ini ya di dunia penulisan itu ada sistemnya ATM. ATM itu berbeda dengan plagiat. ATM itu amati, tiru, modifikasi ya. Kita amati, tiru, tapi tiru itu enggak plek kita niru ya, enggak. Itu plagiat, pelanggaran, enggak boleh dalam penulisan itu enggak boleh. Lalu kita modifikasi. Jadi kalau misalnya tokoh yang ini hambatannya tidak disetujui keluarga karena sebagai pemain sepak bola misalnya kan. Nah, kita juga bisa ambil konflik yang sama, ambil konflik dengan cara yang berbeda begitu Kak. Nah, untuk berapa banyak ini mungkin bisa bertanya kepada yang lebih ini ya tuh ke Kak Han ya, untuk berapa banyak nih kalau mau diterbitkan gitu ya. Mungkin lebih beliau. Izin masuk sebentar. Kalau bukunya mau diterbitkan solo itu minimal 75 halaman A4. 75 gitu. halaman A4. Betul, tapi kalau memang mau antologi, kalau antologi sih bebas ya karena kan memang banyak orang yang nulis di situ. Tapi kalau memang mau menerbitkan buku solo itu tadi dan ber-ISBN ya. Kalau mau ber-ISBN itu 75 halaman A4. Begitu. Gitu. Silakan lanjut. Mau bertanya lagi boleh? Masih ada waktu ya? Ya, saya ini ya bukan menanyakan masalah yang tadi dijelaskan. Tadi saya tertarik dengan penerbitan aja. Penerbitan apa? Selama ini memang saya sulit ya kalau menembus penerbitan. Jadi akhirnya menerbitkan buku secara sendiri aja gitu. Kira-kira ada referensi nggak untuk penerbit mana yang bisa menerbitkan buku kita secara gratis gitu kan?
dan bisa membantu menjualkannya. Karena kemarin saya menerbitkan buku sendiri, saya jual sendiri. Akhirnya nggak banyak sih, cuman ya tapi cukuplah untuk kenang-kenangan buat saya. Mohon ini masukannya. Kan ini dunia penerbitan lebih ini. Ustadz Anwar itu masih di mute mic-nya. Eh, ini sebenarnya di materi ketiga ya Ustadz ya. Kita sudah rencanakan betul. mengenai ini di materi ketiga, tapi nggak apa-apa saya buka sedikit deh. Sebenarnya gini, kelebihan dan kekurangan ketika mau menerbitkan buku di penerbit mayor ya, mungkin maksud Bu Elis gitu ya, Iya. di penerbit mayor gitu ya. Mhm. Bahwa di penerbit mayor itu sebenarnya yang diambil hanya prestis nama besar si penerbitnya tersebut, tapi untuk kesejahteraan penulis sebenarnya tidak sejahtera. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena seperti ini. Kalau di penerbit mayor itu karena mereka yang mengeluarkan uang semua dan penulis tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi penulis itu hanya dapat royalti gitu. Royalti itu kalau masih penulis pemula di penerbit mayor, saya tidak usah sebutkan penerbitnya mana ya, tapi di penerbit mayor yang ada di Indonesia itu hanya sekitar 1-2% dari harga buku. Jadi kalau buku Ibu Elis dijual sama penerbit misalnya 80.000, ya dikalikan saja 1-2% Ibu Elis dapat berapa. Nah, itu kekurangannya. Kelebihannya memang hanya prestis saja. Jadi sudah diterbitkan di penerbit ini nih gitu. Tapi secara royalti tidak besar. Dan untuk membantu marketing mereka juga tidak membantu sebenarnya. Hanya memang menjualkan nama besar mereka itu. Karena ya mereka kan bukunya banyak ya Bu ya. Nggak hanya 1-2 gitu. Jadi untuk marketing ya mereka tidak melakukan marketing, apalagi untuk toko-toko buku yang ada offline. Jadi ya buku ibu dipajang aja gitu. Kalau kebetulan ibu bukunya memang bagus, bestseller, baru mereka tampilkan tuh di depan gitu. Nah, berbanding terbalik dengan penerbit indie atau penerbit mayor. Penerbit indie atau self publishing seperti yang tadi sudah ibu lakukan gitu. Kalau di kami, di KMO Indonesia itu ketika teman-teman mau menerbitkan buku di kami, teman-teman hanya bayar biaya proses pracetak dan cetaknya saja. Misalnya gini, aku mau nerbitin buku nih, mau paket lengkap. Lengkap itu maksudnya dari editing, layouting, cover, semua sampai cetak sampai bukunya jadi itu dikerjakan di KMO. Kita kasih harga itu minimal itu kalau nggak salah paling murah itu kita satu bukunya 35.000 dengan minimal cetak sekitar 20 eksemplar, 20 eksemplar. Nah, itu yang disetorkan ke kita. Untuk harga jualnya kita serahkan ke penulis. Jadi besaran dan kecil profit yang mau didapatkan oleh penulis itu penulis sendiri yang menetapkan gitu. Berbanding terbalik dengan tadi yang di mayor hanya dapat 1-2% royaltinya. Begitu. Nah, kalau di KMO kita sediakan flyer promosi biasanya. Jadi kita kasih kesempatan teman-teman untuk buka PO. PO itu selama 1 minggu kalau saya nggak salah. Nah, kita sediakan flyer yang bisa digunakan sama teman-teman untuk promosi. Nah, berkaitan dengan marketingnya, kita bantu teman-teman untuk kita naikkan bukunya di story Instagram dan juga di Instagram yang kami punya. Seperti itu, Bu Elis. Semoga membantu jawabannya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menerbitkan buku di KMO ya. Bisa, harus bisa dong ya Pak, karena tujuannya itu ya. Harus. Amin, insyaallah. Member di KMO udah berapa ribu, Bun? Apa itu Pak? Member, teman-teman yang bergabung di komunitas penulis Kalau online. teman-teman yang gabung di komunitas itu sekarang sudah sekitar 70-75 ribu ya kalau nggak salah dari batch awal. Sekarang sudah di batch 78 kalau saya nggak salah. Gitu. Seperti Luar itu. biasa.
Gitu Bu Elis. Jadi teman-teman semua ini jadi sebuah momen di mana KMO ini menjadi sebuah wadah untuk teman-teman bisa membuat tulisan-tulisan, memberikan sebuah karya yang kemudian bisa nanti insya Allah akan dibantu oleh KMO ya Bunda ya. Gitu untuk Iya, bisa insya Allah. sosialisasi dan Untuk lain-lain. Ustadz, untuk komunitas kita ini yang sekarang lagi gabung ini, untuk karya kita yang pertama, kita mau apa? Fiksi apa non fiksi nih? Biar kita bersiap-siap nih mencari ide kalau fiksi apa, non fiksi apa gitu. Nah, boleh dibantu tuh Bu Mbak Sheila. Diurun rembuk aja dulu maunya teman-teman solo atau antologi. Kalau memang mau solo ya berarti kan masing-masing. Tapi kalau memang antologi tentukan dulu non fiksi atau fiksi. Tentukan juga temanya. Monggo. Di Nah, voting kita nanti bahas. boleh. Kita bahas Nanti di grup lah bisa di vote itu mungkin ya Ustadz. Siap. Oke. Gitu. Oke, Begitu. sambil menunggu waktu yang lain silahkan yang ingin bertanya. Mungkin ada teman-teman yang masih penasaran dengan materi yang ada, silahkan. Sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi deh, Mbak Sheila, Bundahan. Oke, Kak. Nanti mungkin baru ada pertanyaan di tengah jalan, silakan sharing aja di grup, nanti insya Allah saya bantu jawab. Ya, insya Allah benar. Oke. Begitu, Mbak Ustadz. Sheila, mungkin bisa closing statement sebelum ditutup. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kak Han sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan materi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dalam menuliskan karyanya ya. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan berhasil, bisa menjadi buku baik antologi maupun solo ya. Terima kasih lagi ya Pak Ustadz, Kak Han. Baik, terima kasih Kak Sheila, Bundahan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dan mungkin kalau ada catatan-catatan yang bisa ditulis nanti bisa itu kali ya Kak Sheila ya. Iya, nanti materinya hari ini saya coba share di grup ya Ustadz, biar buat teman-teman catatan. Ya, baik, makasih Kak Sheila, Bundahan. Mungkin Bundahan ada closing statement lagi untuk materi hari ini? Sedikit aja Ustadz, kalau memang mau menulis jangan malas membaca, kalau sudah membaca jadikan tulisan, karena tulisan yang jelek bisa kita perbaiki, tapi kalau nggak nulis apa yang mau diperbaiki, begitu Ustadz. Masya Allah, keren. Alhamdulillah, makasih Bundahan, Kak Sheila atas materi yang disampaikan, dan teman-teman mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi, semangat buat kita untuk bisa menginspirasi dari teman-teman yang ada untuk kemudian kita memiliki sebuah karya tulis yang insya Allah di komunitas menulis online ini kita akan dibantu dari A sampai Z-nya, dan ini sebuah momen, sebuah kesempatan yang sangat jarang dan jangan disia-siakan. Gitu ya, mudah-mudahan ini kita jadi lebih semangat lagi, dan nanti setelah ini kita akan ngobrol di grup ya terkait dengan apa yang harus langkah berikutnya setelah kita mengetahui materi ini. Dan setelah itu nanti di hari Kamis malam kita akan ada materi yang kedua yang temanya udah saya share di WA group. Jadi jangan sampai kelewat, sayang materi yang ada. Dan mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf lahir batin, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bundahan dan Kak Sheila atas ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.